Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Zeni Ulma SSTM Eng. Saya merupakan salah satu dosen dari program studi Teknik Energi Terbarukan jurusan Teknik Politeknik Negeri Jember. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi Teknik Energi Terbarukan, yaitu mata kuliah Konversi Energi Biomasa dan Biogas. Pembuatan video ini bertujuan untuk pemenuhan salah satu persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi pada sesi 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Mata kuliah Konversi Energi Biomasa dan Biogas merupakan salah satu mata kuliah wajib di Prodi Teknik Energi Terbarukan untuk mahasiswa semester 4 yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah prasyarat dalam mata kuliah Konversi Energi Biomasa dan Biogas diantaranya adalah 1. Pengantar energi terbarukan, dan yang kedua adalah mata kuliah kimia. Kegiatan perkuliahan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan yang terdiri dari 7 pertemuan di awal, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi ujian tengah semester, dan 7 selanjutnya diakhiri dengan ujian akhir semester. Kegiatan perkuliahan diawali dengan penyampaian kontrak kuliah antara dosen dan seluruh mahasiswa untuk menyepakati beberapa aturan perkuliahan yang harus ditaati selama 1 semester. Yang meliputi diantaranya adalah bahan kajian, persentase penilaian, metode pembelajaran, dan kesepakatan-kesepakatan lain yang merupakan hasil dari diskusi bersama. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment. Delivery merupakan penyampaian teori mata kuliah secara langsung melalui bahan tayang atau PPT, video pembelajaran, modul, atau buku referensi. Interaction merupakan proses pendekatan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa untuk mencapai CPL atau capaian pembelajaran lulusan, dan juga TB, tujuan belajar, yang ditargetkan secara optimal seperti melalui metode tanya jawab yang diberikan kepada mahasiswa di setiap pertemuan, metode diskusi antar mahasiswa dalam kelas, dan penyelesaian masalah bersama, serta diskusi berbasis TEK pada LMS atau Learning Management System yang dimiliki oleh Politeknik Negeri Jember, dan juga dapat berupa diskusi atau daring melalui WhatsApp Group. Yang terakhir adalah bentuk asesmen, yaitu untuk menguji kemampuan mahasiswa dalam menerima materi yang telah diberikan, di mana basis asesmen pada mata kuliah ini terdiri dari yang pertama adalah hasil proyek atau team based project, yang kedua adalah kognitif atau pengetahuan yang terdiri dari tugas, kuis, UTS, dan UAS. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang terdapat pada mata kuliah ini adalah 1. Mampu mengidentifikasi, merumuskan, dan menganalisis masalah-masalah teknik secara cermat dalam metodologi yang tepat menggunakan alat yang sesuai di bidang energi terbarukan. Dan yang kedua adalah mampu mengembangkan teknologi tepat guna untuk memperoleh solusi dari suatu permasalahan di bidang energi terbarukan. Tujuan belajar atau TB atau juga disebut dengan CPMK dari mata kuliah ini diantaranya adalah yang pertama, mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan teknik di bidang energi terbarukan. Yang kedua, menganalisis permasalahan teknik konversi energi. Dan yang ketiga, merancang dan membuat prototip perangkat berbasis teknologi rekayasa yang berkaitan dengan energi terbarukan. Sistem pembelajaran dari mata kuliah Konversi Energi Biomasa dan Biogas adalah sinkronus dan asinkronus dengan metode pembelajaran yang aktif dan kolaboratif dengan melibatkan peran aktif mahasiswa dalam setiap proses pembelajaran, baik dalam diskusi kuliah, diskusi kelompok, dan juga studi kasus baik secara mandiri maupun kelompok. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu Student Centered Learning atau SCL, yang merupakan metode pembelajaran dengan memberikan teori secara langsung di dalam kelas dengan melibatkan peran aktif dari mahasiswa dalam menyelesaikan masalah atau berdiskusi secara kelompok. Kuliah dan praktikum dilaksanakan secara sinkronus, yaitu secara tatap muka langsung di dalam kelas maupun secara daring menggunakan Zoom atau Google Meet. Perkuliahan secara asinkronus dilakukan di WhatsApp Group atau forum diskusi dalam Learning Management System atau LMS yang dimiliki oleh Politeknik Negeri Jember, di mana LMS ini merupakan wadah bagi mahasiswa dalam berdiskusi perihal materi perkuliahan, permasalahan yang diberikan, dan pengerjaan serta penyelesaian tugas secara mandiri maupun kelompok yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah Konversi Energi Biomasa dan Biogas untuk mahasiswa program studi sarjana terapan Teknik Energi Terbarukan Politeknik Negeri Jember.
Selanjutnya merupakan praktek pembelajaran yang saya lakukan secara langsung dengan metode sinkronus kepada mahasiswa semester 4 di program studi Teknik Energi Terbarukan Politeknik Negeri Jember. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Pagi ini adik-adik, saya Zeni Ulma, salah satu pengaku dari mata kuliah Konversi Energi Biomas dan Biogas, akan menyampaikan kontrak kuliah pada mata kuliah ini. Di mata kuliah Konversi Energi Biomas dan Biogas, kita ada 3 pengaku. Yang pertama adalah saya sendiri, kemudian Bapak Yuli Hananto, dan Bapak Farid Adi Nuraza. Nah, mata kuliah Konversi Energi Biomas dan Biogas ini terdiri dari 3 SKS yang meliputi 2 mata kuliah untuk teori dan 1 mata kuliah untuk praktikum. Itu ya adik-adik ya. Dan sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi ini, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Berdoa, dipersilakan. Berdoa yang baik. Baik, peraturan untuk perkuliahan pada Konversi Energi Biomas dan Biogas ini ada beberapa hal yang harus dipatuhi oleh adik-adik semua. Yang pertama, terkait kehadiran dan keaktifan. Yang kedua, terkait dengan pengerjaan tugas, baik tugas mandiri maupun tugas terstruktur. Yang ketiga, terkait pelaksanaan proyek yang nantinya akan dilaksanakan pada saat kegiatan praktikum. Dan yang terakhir adalah pengerjaan UTS dan juga UAS. Jadi ada 4 komponen ini yang harus adik-adik perhatikan. Dan yang perlu saya tekankan di sini kepada adik-adik semua adalah yang poin 1, yaitu ketepatan dalam hadir pada saat di kelas. Nah, kelas ini akan dimulai pada pukul 10 di hari Rabu, dan saya hanya akan mentoleransi keterlambatan selama 10 menit. Jadi 10 lebih 10 adik-adik setelah itu tidak boleh masuk ke dalam kelas. Bisa disepakati ya? Baik, saya akan menjelaskan terkait komponen penilaian. Yang pertama adalah presensi dan keaktifan. Yang kedua adalah tugas. Yang ketiga adalah proyek. Dan keempatnya adalah UTS dan juga UAS. Komponen penilaian ini terdiri dari presensi dan keaktifan itu adalah 10%. Kemudian tugas, baik mandiri maupun terstruktur, itu adalah 10%. Dan kemudian proyek itu 40%. Dan yang terakhir adalah UTS dan UAS masing-masing 20%. Ini adalah poin yang saya tawarkan kepada adik-adik semua. Dan boleh ketika kalian merasa keberatan atau butuh diskusi atau negosiasi terkait poin-poin ini. Silakan, barangkali ada yang mau bernegosiasi. Baik, silakan Mas. Perkenalkan namanya siapa? Nama saya Muhammad Rasim. Saya selaku penanggung jawab Radar Konversi Energi Biomas dan Biogas. Kami melakukan negosiasi terkait komponen pembelajaran pada proyek yang sebesar 40%, mengingat saya itu besar. Jadi kami ingin mengurangi 10% dan 10% itu akan dipecah di presensi dan tugas, di mana nanti presensi itu sebesar 15% dan tugas sebesar 15%. Alasan kami untuk melakukan negosiasi tersebut dikarenakan pada presensi bukan hanya tentang kehadiran, tapi juga nanti ada poin keaktifan. Dan di bagian tugas tersendiri nanti akan ada tugas mandiri dan juga ada tugas terstruktur. Jadi kami ingin presensi dan tugas juga dinaikkan. Jadi karena nilai presensi dan juga tugas ini cukup berat juga, jadi yang dari proyek kita kurangi 10 poin, jadi 5 poin untuk presensi dan juga keaktifan, dan kemudian 5 poin lagi untuk tugas mandiri dan struktur. Itu ya kira-kira Mas Rosi ya. Apakah ini disepakati oleh adik-adik di kelas ini? Sepakat ya. Baik, nanti akan kita ubah untuk presensi 15%, tugas 15%, dan selanjutnya proyek 30%. Gitu ya, sudah sepakat ya? Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan terkait silabus yang ada di mata kuliah Konversi Energi Biomas dan Biogas. Yang pertama itu adalah pengertian biogas. Yang kedua, mekanisme produksi biogas. Yang ketiga, jenis-jenis reaktor biogas. Kemudian akan dilanjutkan perancangan reaktor biogas. Jadi memang diharapkan adik-adik di kelas ini nantinya akan dapat menjadi
student atau menjadi engineer ketika kalian selesai dari program studi teknik energi terbarukan, kalian bisa merancang biogas, ya. Kemudian dilanjutkan dengan pengujian produk biogas dan selanjutnya adalah konversi energi biogas. 6 topik tersebut nanti akan kita pelajari selama 1 semester. 6 topik tersebut akan kita pelajari selama setengah semester, jadi sebelum UTS, gitu ya. Nah, dan 6 topik ini akan kita pelajari setelah UTS atau sebelum UAS. Jadi yang dalam tentang UTS dan sampai UAS nanti kita akan mempelajari pengertian biomas, kemudian karakteristik biomas. Yang ketiga kita juga organisasi, dilanjutkan dengan densifikasi, kemudian dilanjutkan lagi dengan konversi energi biomas, dan yang terakhir adalah pengujian produk dari energi biomasa. Baik, untuk referensi dari perkuliahan ini diambil dari 3 sumber. Yang pertama adalah dari kalian, dari mahasiswa. Mungkin nanti adik-adik dapat informasi terupdate dari materi biomas dan juga biogas nanti dapat disampaikan di sini. Kita dapat berdiskusi, kita dapat sharing terkait updating biomas dan biogas yang sekarang berkembang di dunia. Jadi nanti dapat disampaikan dengan sopan, dengan baik, gitu ya. Atau mungkin ada beberapa hal yang terlewat oleh saya, nanti dapat kalian tambahkan di bagian ini. Yang kedua, dari kami sebagai seorang dosen, ini kami mengacu pada penelitian dan pengajian yang sudah kami lakukan. Ada 2 publikasi yang menjadi acuan dalam perkuliahan konversi energi biomas dan biogas dari saya, dan juga terkait pengajian masyarakat yang dilakukan oleh tim kami juga yang berjudul Biodigester dari limbah instrumen sapi sebagai solusi permasalahan pencemaran limbah yang ada di rumah potong hewan Kalimantan. Jadi nanti kita akan sharing bagaimana proses pelaksanaan pengajian tersebut kepada kalian, dan juga mungkin nanti kalian ada informasi tambahan dari sekitar kalian, karena kan pasti sudah banyak ya di lingkungan kalian biogas-biogas yang instalasi-instalasi biogas yang sudah dimanfaatkan. Dan yang terakhir ada sumber lain, kami menggunakan buku Renewable Academy Biogas Teknologi dan Biomas, dan juga satu lagi textbook dari CRC Press dengan judul Biomas to Renewable Energy Process. Baik, demikian untuk kontrak kuliah. Itu tadi terkait kontrak kuliah yang akan kita lakukan. Barangkali ada pertanyaan dari adik-adik, apakah sudah jelas atau ada lagi yang mau didiskusikan? Baik, terima kasih. Negosiasi tadi akan saya note, dan selanjutnya akan saya lanjutkan ke materi pada pertemuan pertama ini, yaitu terkait pengertian biogas. Outline pada pertemuan pertama ini diantaranya adalah pengertian biogas, kemudian proses pembentukan biogas, dilanjutkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembentukan biogas, dan diakhiri dengan penjelasan tugas. Jadi di pertemuan pertama ini nanti adik-adik sudah akan diberikan tugas dari pemaparan atau kuliah yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Nah, salah satu hal yang melatar belakangi engineer-engineer dari energi terbarukan ini untuk mengolah limbah menjadi sumber energi diantaranya adalah informasi dari Food and Agriculture Organization of the United Nations yang mendata bahwa ternyata 19,5% atau hampir 20% dari penyebab terjadinya gas rumah kaca diantaranya disebabkan oleh limbah peternakan. Bisa dibayangkan kan, cukup besar, 20% dari seluruh total penyebab greenhouse yang terjadi di ranah global ini ternyata disebabkan oleh limbah peternakan. Jadi kontribusi kita di sini sebagai seorang, kontribusi kalian di sini sebagai seorang engineer dari teknik energi terbarukan diantaranya adalah mengolah limbah tersebut menjadi sumber energi terbarukan. Diantaranya adalah biogas. Biogas sendiri adalah proses penguraian bahan-bahan organik oleh mikroorganisme atau di sini dibantu oleh bakteri metanogenik
dalam kondisi anaerobik untuk menghasilkan campuran dari beberapa gas, diantaranya adalah gas CH4, gas H2, kemudian gas CO2, dan juga gas H2S. Di sini akan saya coba tanyakan kepada kalian. Ada beberapa hal yang tidak saya tuliskan secara eksplisit, diantaranya adalah kondisi anaerobik. Saya tanyakan kepada adik-adik, apakah kondisi anaerobik itu? Ya, silahkan Mbak. Namanya siapa? Izin jawab. Nama saya Juliani. Kondisi anaerobik itu kondisi di mana pada proses penguraiannya itu tidak terdapat oksigen yang membantu pada proses penguraian bahan-bahan organik. Oke, jadi pada proses ini atau proses pembentukan biogas berarti tidak ada udara atau oksigen di dalam prosesnya, gitu ya? Setuju? Sepakat? Betul ya? Betul sekali. Kondisi anaerobik adalah kondisi di mana suatu proses itu tidak ada udara sama sekali, dan bakteri metanogenik di sini yang dimanfaatkan dalam proses pembuatan biogas tidak akan hidup ketika ada udara. Nah, sekarang gas-gas yang dihasilkan di sini adalah gas CH4, gas CO2, gas H2S, dan H2. Di sini ada gas utama yang dimanfaatkan sebagai sumber energi biogas dan juga ada gas pemotor. Nah, kira-kira dari keempat gas ini, manakah yang dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk biogas? Silakan. CH4. CH4. Namanya siapa, Mbak? Nama saya Syafra. Jadi untuk gas yang digunakan untuk energi biogas yaitu CH4 atau metana. Gas CH4 atau metana. Ada yang lain mungkin? Apakah cukup CH4 atau ada gas yang lain yang mungkin berpotensi sebagai sumber energi untuk biogas? Silakan. Kenapa saya bilang Mas, bahwa saat ini banyak dikembangkan teknologi produksi hidrogen dari penguraian limbah organik seperti biohidrogen, di mana biohidrogen ini dimanfaatkan sebagai energi pembantu. Betul ya. Mungkin beberapa dari kita sudah mengetahui bahwa sekarang sudah dikembangkan energi terbarukan berupa biohidrogen. Terima kasih informasinya. Ya, jadi salah satu keunggulan dari biohidrogen ini adalah bahan bakar yang tidak ada emisi sama sekali. Hanya saja memang dalam proses storage-nya dia cukup sulit ya, karena dia termasuk dalam kategori gas yang berhubungan. Terima kasih Mbak Mas sudah menambahkan. Dan CO2 dan H2S ini termasuk dalam kategori motor. Jadi CO2 dan H2S ini sebenarnya harus dihilangkan. Nah, proses pembentukan biogas di sini ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah proses hidrolisis, yang kedua itu adalah proses asidogenesis, dan yang terakhir adalah proses metanogenesis. Jadi nanti dari proses hidrolisis atau hidrolisa ini nanti akan dihasilkan produk berupa glukos, dan kemudian akan dilanjutkan dalam proses asidogenesis. Di antaranya glukos ini akan membentuk asam-asam, di antaranya asam laktat dan juga asam astat. Nah, asam astat inilah nanti yang akan digunakan oleh bakteri metanogenik untuk menghasilkan gas metan atau gas yang dihasilkan untuk pembakaran atau yang disebut juga dengan biogas. Dan side product yang dominan dalam proses pembentukan biogas ini itu adalah CO2. Jadi CO2 memang di sini sebagai hasil produknya juga, tapi CO2 ini disebut dengan side product atau produk samping yang sebenarnya seharusnya dapat diminimalisir. Baik, dalam pembentukan biogas tadi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah hidrolisis, asidifikasi atau asidogenesis, kemudian yang terakhir adalah metanogenesis. Nah, untuk proses hidrolisis ini nanti bakterinya akan bergabung juga dengan bakteri fermentasi dan juga asidifikasi atau asidogenesis. Nama bakteri ini adalah asidogenik, dan yang terakhir adalah proses metanogenesis, pembentukan metan, itu nanti menggunakan bakteri metanogenesis. Nah, sekarang kita sebenarnya sudah mempelajari ini pada saat kalian semester 1 di mata kuliah kimia, yaitu proses hidrolisis. Kita flashback sebentar, apa itu proses hidrolisis? Ada yang bisa menerangkan di sini? Silakan. Di sini Bu, perkenalkan nama saya Farhan Takrif. Jadi untuk hidrolisis itu pemecahan molekul dengan menggunakan air. Proses hidrolisis itu bisa secara alamiah suatu bahan dengan air, tetapi prosesnya lama. Biasanya menggunakan katalis. Betul sekali ya. Jadi terima kasih Mas Uci. Jadi proses, terima kasih Mas Rosi. Terima kasih Mas Rosi atas jawabannya. Betul sekali ya, proses hidrolisis itu adalah proses pemecahan molekul menggunakan air. Nah, sebenarnya proses ini dapat berlangsung secara alami, tetapi ketika kita membutuhkan proses yang lebih cepat, maka kita harus menggunakan katalis. Katalisnya biasanya berupa katalis asam atau bisa juga katalis berupa
Ya, betul. Nah, ini adalah salah satu instalasi desain atau blueprint dari reaktor biogas yang sudah kita terapkan di mitra kita, di mitra kami yang ada di Rumah Potong Hewan Kaliwates. Jenis reaktor ini adalah jenis reaktor fixed dome. Nanti jenis-jenis reaktor akan kita pelajari pada saat pertemuan yang kedua. Nah, di sini ada inlet, kemudian ada juga biodigester-nya. Biodigester-nya ini adalah proses yang biodigester-nya ini adalah proses yang nantinya atau wadah yang digunakan untuk melakukan proses hidrolisis, kemudian asidogenesis dan juga metanogenesis. Nah, dari sini outputnya ada dua. Yang pertama itu adalah biogas, yang kedua adalah sludge biogas. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan biogas diantaranya adalah ada 5 faktor. Dalam pembentukan biogas diantaranya adalah ada suhu, ada pH, ada bahan baku, ada pengadukan dan juga ada CN ratio. Jadi parameter-parameter ini nantinya yang sangat menentukan dalam proses pembentukan biogas. Suhu itu kita sesuaikan dengan suhunya bakteri metanogenik, di mana suhu yang ideal itu diantaranya 35 sampai 38 derajat Celcius. Kemudian range pH-nya diantaranya adalah 6,8 sampai 7,2. Kemudian bahan bakunya biasanya dapat diperoleh dari limbah-limbah kotoran hewan atau juga bahan-bahan organik, yaitu dari sisa makanan. Ini bisa dimanfaatkan juga adik-adik dalam pembentukan atau sebagai bahan baku pembentukan biogas. Terus kemudian ada pengadukan. Jadi biar proses ketiga proses tadi, baik hidrolisis, kemudian asidogenesis dan juga metanogenesis berjalan dengan sangat baik, maka sesekali kita perlu melaksanakan pengadukan atau melakukan pengadukan agar bahan baku yang ada di dalam biodigester tadi dapat tercampur dengan sempurna. Dan yang terakhir adalah CN ratio. CN ratio ini adalah perbandingan antara unsur C itu unsur apa? Karbon. C itu adalah unsur karbon dan N adalah unsur hidrogen. Ini 25:1. Jadi unsur karbonnya harus lebih besar daripada unsur hidrogen. Ini adalah contoh produksi biodigester yang kita terapkan di mitra kita. Salah satunya tadi di RPH Kaliwates atau Rumah Potong Hewan Kaliwates. Ini adalah reaktor berjenis fixed dome, reaktor tanam. Reaktor ini keunggulannya banyak sekali. Tidak akan saya jelaskan pada pertemuan ini. Nanti akan saya jelaskan pada pertemuan selanjutnya terkait jenis-jenis reaktor. Dan bisa dilihat di sini adik-adik sudah ada tekanan di manometernya yang menandakan bahwa sudah terbentuk gas. Dan selanjutnya ketika kita konekkan ke dalam kompor, bisa dilihat bahwa muncul api dalam kompornya. Ya, jadi gas yang dihasilkan dari proses ketika proses tadi, hidrolisis, kemudian asidogenesis dan juga metanogenesis tadi, selang dalam kurun waktu sekitar 14 hari akan menghasilkan biogas yang nantinya akan bisa dimanfaatkan salah satunya untuk kompor. Kita lanjut diskusi ya. Baik. Adik-adik, barangkali terkait pemaparan kita, pengenalan terkait produksi biogas tadi, pembuatan biogas, mungkin ada yang mau didiskusikan pengalaman di sekitar tempat tinggal adik-adik semua, atau mungkin ada informasi terkini terkait pembuatan biogas, atau mungkin ada permasalahan-permasalahan di lingkungan kita terkait instalasi biogas yang sudah dilaksanakan. Silakan. Ya, Mas Ketua Angkatan, silakan. Ibu, saya berasal dari Probolinggo, desa sebenarnya. Di desa saya itu lumayan banyak instalasi biogas dan jenisnya itu sama seperti yang di Kaliwates itu jenis tanah. Ada beberapa permasalahan yang kami rasakan dalam penggunaan instalasi biogas ini. Yang pertama itu pada saat pengaplikasian untuk bahan bakar atau memasak di dapur. Nah, pada saat memasak itu api yang dihasilkan itu berubah menjadi bau yang tidak enak. Jadi kurang nyaman pada saat melakukan masak. Dan yang kedua itu ada permasalahannya itu di bagian limbahnya dari biogasnya. Nah, kami sebagai masyarakat awam yang baru di instalasi biogas ini, kami kurang paham dalam penanganan
seluruh biogasnya Bu. Jadi dan biogas itu cuma bisa ditumpuk dan ditumpuk Bu. Jadinya Bentar ya. ya Bu. Semakin banyak kami bingung bagaimana mengatasinya. Terima kasih. Pertanyaannya tadi adalah, sharingnya tadi adalah terkait permasalahan bau dan juga permasalahan limbah. Jadi dari semua mungkin ada yang bisa memberikan solusi atau mendiskusikan topik ini. Jadi terima kasih Mas Rosi, topiknya sangat sangat baik, jadi bisa menjadi topik diskusi untuk kita semua. Dan memang ini salah satu permasalahan yang terjadi dalam memproduksi biogas. Silakan adik-adik, ada yang mau memberikan solusi sebagai calon-calon engineer energi terbarukan. Baik, silakan Mbak, namanya siapa? Perkenalkan saya Aura Gita. Mungkin berdasarkan yang pernah dibaca-baca di literatur sebelumnya, kalau slash biogas itu bisa digunakan kembali sebagai pupuk cair maupun pupuk pada bentuk pertanian, ataupun bisa digunakan sebagai bahan baku untuk biodiesel. Oke. Terima kasih Mbak Aura, betul sekali. Jadi ini terkait slide-nya ya, sludge biogas, pemanfaatan side product dari biogas tadi, bahwa sludge tadi bisa dimanfaatkan menjadi pupuk, baik pupuk cair maupun pupuk kompos. Dan selanjutnya bisa juga dimanfaatkan sebagai apa? Sebagai bahan baku atau bahan campuran untuk biodiesel. Karena kalau hanya sludge saja itu biasanya nilai kalorinya kecil. Ya, saya katakan bahwa harus ditambahkan dengan bahan lain sehingga nanti bisa mendapatkan nilai kalori yang besar. Biasanya untuk nilai kalori untuk sludge biogas itu sekitar 2.000 sampai 3.000 kalori per kilogram. Kemudian terkait bau, belum ada yang menjawab, silakan ada yang bisa didiskusikan adik-adik. Nah, mungkin belum tahu ya. Ya, oke, saya berikan sedikit pengalaman. Jadi terkait bau yang dihasilkan dalam produksi biogas itu biasanya terjadi di awal-awal saja. Jadi ketika 14 hari pertama pada produksi biogas itu sudah terbentuk gas, tapi biasanya didominasi oleh gas CO2. Oleh sebab itu, gas CO2 ini harus dihilangkan karena biasanya yang mendominasi bau ini berasal dari gas CO2. Selanjutnya, ketika gas CH4 ini sudah terproduksi dengan baik, dengan kemurnian yang baik, biasanya tidak terlalu menyengat. Cuma memang untuk gas CH4 ini biasanya khas ya Mas Rosi ya. Jadi berbeda dengan gas yang sering kita gunakan di rumah. Jadi gas LPG itu kan tidak terlalu berbau ya. Hanya saja kalau misalnya bocor itu kan agak sedikit menyengat baunya, tapi tidak sama menyengat bau gas metan. Jadi itu salah satu bau yang khasnya saja. Ketika awal pembuatan itu memang sangat bau sekali. Jadi sebaiknya 14 hari pertama, setelah 14 hari itu nanti di flushing, kemudian baru digunakan. Mungkin seperti terkait bau, jadi nanti bisa dipraktekkan. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan terkait tugas yang akan kalian laksanakan. Ini adalah salah satu tugas terstruktur atau tugas yang dilaksanakan secara berkelompok. Jadi nanti kalian akan dibagi menjadi 5 kelompok, di mana di dalam 5 kelompok itu nanti akan masing-masing akan terdiri dari 4 orang. Nah, tugas ini diantaranya adalah terkait perancangan traktor biogas. Jadi nanti waktu yang akan saya berikan itu sekitar 3 minggu. Jadi materi juga belum saya berikan. Kalian bisa eksplor bagaimana cara perancangan traktor biogas dengan menyelesaikan studi kasus, yaitu sebuah peternakan memiliki 30 ekor sapi dewasa, di mana 1 ekor sapi dewasa menghasilkan 20 kg kotoran sapi. Kemudian traktor menggunakan volume biodiesel yang dibutuhkan untuk mengolah kotoran sapi pada peternakan tersebut. Jadi silahkan kalian menyelesaikan permasalahan ini atau tugas ini dan dikumpulkan pada tanggal 15 Mei 2025 terakhir pada pukul 23.59. Formatnya dalam bentuk makalah. Ya, dan link pengumpulan tugasnya bisa diunggah di link tersebut. Ini ada pertanyaan adik-adik terkait studi kasus dan juga durasi pengumpulan dan juga format makalah yang akan kita lakukan, yang akan kalian lakukan. Ada pertanyaan? Silakan. Pertanyaan itu jadi Bu. Itu terkait kotoran sapi itu kan 20 kg kotoran sapi ya. Itu kapasitasnya itu per hari atau selama dalam waktu tertentu itu? Baik, terima kasih Mas Sofian. Pertanyaan itu sekali. Di sini 20 kg ini adalah 20 kg per hari untuk 1 ekor sapi. Gitu ya, jadi ya. Jadi 20 kg yang dihasilkan 1 ekor sapi per hari. Sudah jelas? Ada pertanyaan lagi?
Cukup? Jangan lupa untuk pengumumannya 15 Mei tahun 2025, 3 minggu dari sekarang. Terakhir adalah jam 23 di masa. Baik, demikianlah pemaparan mata kuliah konversi energi biomas dan biogas. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Untuk perkuliahan hari ini, mari kita tutup dengan doa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa dapat diakhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.